dan Yusuf Kala telah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Halal Bihalal Partai Nasdem di Jakarta. Di hadapan ribuan relawan dan kader Partai Nasdem, Jokowi mengatakan kehadiran relawan tetap dibutuhkan untuk mengawal pemerintahannya pada 5 tahun ke depan. Permintaan tersebut disambut antusias oleh ribuan relawan dalam acara Halal Bihalal Partai Nasdem di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta sore tadi. Jokowi dan Yusuf Kala juga mengucapkan terima kasih kepada partai pendukung yang juga telah bekerja keras untuk menghantarkan pasangan presiden dan wakil presiden tersebut ke puncak pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Jokowi JK memberikan apresiasi kepada 40 kelompok relawan yang turut berpartisipasi dalam upaya memenangkan mereka pada Pilpres 2014. Jadi Bapak Ibu semuanya, seluruh relawan adalah penting bagi kami untuk menginformasikan apa-apa yang terjadi di bawah, apa-apa yang terjadi di akar rumput, apa-apa yang terjadi di daerah. Jangan sampai nanti laporannya ke kami hanya yang baik-baik saja, hanya yang ABS saja. Saya ingin laporan yang tidak baik-tidak baik. Kita ingin laporan yang jelek-jelek, tapi itu yang akan kita perbaiki. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan tersebut otomatis mengukuhkan keputusan KPU yang menetapkan Jokowi JK sebagai pemenang pemilu. Sebagai presiden terpilih, pekerjaan rumah untuk dijalankan oleh Jokowi JK nantinya selaku presiden dan wakil presiden terpilih. Beralaman di Jalan Panglima Polim 6, Jakarta Selatan. Keputusan final Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih telah resmi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggal 20 Oktober mendatang keduanya akan dilantik secara resmi. Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, pekerjaan rumah sudah menumpuk di depan mata. Setidaknya ada 3 PR utama Jokowi selaku kepala negara nantinya yang akan menggantikan Presiden SBY. Pertama adalah seputar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2015, di mana APBN 2015 ditetapkan di masa transisi. Kedua adalah menyelesaikan masalah pasokan listrik. Tanpa listrik yang memadai, Indonesia sulit menjadi negara industri. Dan yang ketiga adalah reformasi kebijakan subsidi. Selain ketiga hal tersebut, masih banyak masalah lainnya yang harus segera diatasi. Di antaranya adalah reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum hari ini melakukan serah terima pengamanan Presiden dan Wapres terpilih Jokowi JK dari kepolisian kepada Pas Pampres di Gedung KPU Jakarta Pusat. Sebelumnya, pelimpahan pengamanan tersebut sempat tertunda karena menunggu putusan akhir sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekitar 67 perwakilan anggota Pas Pampres yang ditetapkan TNI hadir dalam acara serah terima pengamanan Presiden dan Wapres terpilih Jokowi JK dari kepolisian kepada Pas Pampres di Gedung KPU Jakarta. Acara dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan perwakilan Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Muhammad, juga perwakilan dari Kementerian Polhukam, perwakilan TNI dan Polri, serta perwakilan dari kubu Jokowi JK. Jumlah personil pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres akan disesuaikan dengan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Pas Pampres juga melakukan pengawalan terhadap istri dan seluruh anggota keluarga. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan sesuai keputusan Presiden nomor 31 tahun 1974, pengamanan terhadap Jokowi dan JK akan dilakukan TNI dan satuan yang diturunkan adalah Grup D Pas Pampres. Selain itu, personil TNI akan diturunkan sebanyak 37 orang, 7 unit mobil pengawalan dan 3 unit sepeda motor 4Rider. Jumlah motorisnya adalah 3, sedangkan personilnya 37 orang. Baik untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan sekali lagi mulai hari ini siang nanti akan diserah terimakan. Demikian sebagai informasi. Terima kasih Pak Menko.
Beralih ke informasi lain, memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR dan keluarga korban kapal wisata yang tenggelam di perairan pegunungan Sangiang Api terus menyisir dan memperluas lokasi pencarian. Keluarga korban bahkan berjanji akan memberikan hadiah sebesar 15 juta rupiah kepada siapapun yang menemukan turis hilang tersebut. Setelah menyisir sejumlah perairan hingga memperluas areal pencarian, hasil pencarian tim SAR dan keluarga korban masih nihil. Hari ke-7 ini tim SAR bahkan memusatkan pencariannya di darat seperti di daerah bibir pantai pegunungan Sangiang Api dan di wilayah perkampungan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Francisco de Miguel, kakak kandung dari korban hilang bernama George, bahkan berjanji akan memberikan hadiah berupa uang 15 juta rupiah jika berhasil menemukan turis asal Spanyol tersebut dalam keadaan apapun. Rencananya keluarga korban lainnya, Victor asal Spanyol, juga akan tiba di Bima dalam waktu dekat. Para keluarga korban bahkan akan menyewa helikopter untuk mencari keberadaan keluarga mereka yang hilang saat bertolak dari Labuan Lombok NTB menuju Labuan Bajo NTB. Pemirsa, 20 jenazah korban Malaysia Airlines MH17 yang jatuh pada 17 Juli lalu. 20 jenazah warga Malaysia yang diterbangkan dari Amsterdam tiba pada pukul 10 waktu setempat. Seluruh warga Malaysia diminta untuk mengenakan pakaian berwarna hitam serta pengibaran bendera nasional setengah tiang sebagai bentuk penghormatan bagi para korban. Raja Malaysia, King Abdul Halim Muazzam Shah, dan Perdana Menteri Najib Razak menghadiri upacara duka di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Upacara diisi dengan pengheningan cipta selama 1 menit di seluruh negara untuk para korban. Pesawat Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di atas wilayah Ukraina Timur pada 17 Juli lalu menewaskan 298 orang, termasuk 198 warga negara Belanda. Malaysia menjadi negara kedua dengan warga negara terbanyak yang menjadi korban dalam kejadian itu. Total 43 warga asal Malaysia tewas, termasuk 15 anggota awak Malaysia Airlines. Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta meminta tanggung jawab tim Prabowo Hatta atas rusaknya tanaman di sekitar Taman Patung Kuda. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Top News. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Demokrat Muhammad Nazarudin yang menyebut istana terlibat dalam proses pemenangan Anas Urbaningrum sebagai calon ketua umum Partai Demokrat. KPK akan terus mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang yang sudah menjerat beberapa elit Partai Demokrat. Dalam sidang kasus Hambalang Kamis lalu, terdakwa Muhammad Nazarudin menyebut ada keterlibatan pihak istana dan putra bungsu Presiden SBY, Ibas, dalam kasus gratifikasi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja akan menindaklanjuti pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sesudah ada putusan persidangan. Itu kan fakta persidangan ya. Yang paling safe adalah kami menunggu putusan pengadilan dulu untuk kemudian kami dalami lebih lanjut. Semua yang muncul di persidangan berpotensi untuk kita dalami dan itu memang sudah polanya KPK seperti itu. Sebelumnya, di sidang lanjutan kasus proyek Hambalang, Nazar mengungkapkan strategi Anas mengumpulkan dana untuk pemenangan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, upaya mengumpulkan dana itu urung dilakukan karena terendus pihak istana. Ternyata bagaimana mungkin pas saya sama Mas Anas sudah terhitung-hitung ini, mungkin Cikias tahu. Diteleponin lagi semua sama Cikias. Yang tadi mau ngasih 30M hanya keluar 100.000. Namanya Poke itu mau ngasih 20 miliar hanya keluar cuma 20.000. Dibilang Mas Anas $20.000. Dibilang Mas Anas ngapain diambil, nanti ada masalah Poke diperiksa mana-mana, kalau kita ke bawah lagi udah mau diambil 20.000. Nazar dalam sidang kali ini juga menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, sebagai Dewan Penasehat Partai Demokrat. Usai persidangan,
Nazar juga sempat membenarkan ada pemberian uang kepada putra bungsu Presiden SBY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, sebesar $200.000 Amerika. Uang itu berasal dari PT Permai Group dan diserahkan di ruang kerja Ibas di DPR. Tim Liputan, Metro TV. Belum 1 bulan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, AH ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Informasi selengkapnya sudah kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top on the Top malam ini. Pasca perang yang mempermasalahkan batas lahan antar desa di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, polisi dan TNI menyita 252 senjata tajam berupa parang, tombak, busur, dan panah saat penyisiran ke rumah warga. Hingga hari ini, walaupun situasi di 2 desa mulai kondusif, namun aktivitas warga masih lumpuh. Demo ribuan guru sekota Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor harian lokal Radar Sukabumi berlangsung ricuh. Para guru menuntut permintaan maaf dari pihak surat kabar terkait pemberitaan perilaku seks bebas pelajar kota Sukabumi yang dianggap tidak benar. Sejumlah pengunjuk rasa tiba-tiba memukul general manager koran tersebut. Warga dari 3 desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur memblokade seluruh akses masuk ke kawasan industri Maspion. Warga menuntut putra daerah dipekerjakan di perusahaan Maspion. Menurut warga, tuntutan tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh pihak perusahaan. Selama ini warga sekitar industri hanya menerima polusi dari perusahaan. Petugas Satuan Narkoba Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti sabu seberat hampir 21 kg yang ditaksir seharga 40 miliar rupiah. Sedangkan sebagian sabu yang tidak dimusnahkan dibawa ke laboratorium dan untuk keperluan proses pengadilan. Hingga saat ini polisi masih mengejar tersangka berinisial MH yang diduga sebagai bandar sabu. Belum 1 bulan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, AH ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. AH diduga menggelapkan uang anggaran dana desa senilai 187 juta rupiah saat menjabat sebagai kepala desa. AH diserahkan penyidik Polres Kota Banjar ke pihak Kejaksaan Negeri Banjar. Meski sudah menjadi tersangka, namun AH dan kawan-kawan tidak ditahan karena ada penangguhan. Tim gabungan polisi membongkar praktik judi online jenis bola pingpong di Batam, Kepulauan Riau. Polisi menangkap 14 orang dan menyita uang puluhan juta rupiah. Judi online jenis pingpong bisa meraup untung puluhan juta rupiah per malam. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus untuk mengungkap pemodal dan pemilik usaha ilegal tersebut. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar, meminta tanggung jawab tim Prabowo Hatta atas rusaknya tanaman di sekitar Taman Patung Kuda. Pasca bentrok antara polisi dan massa pendukung Prabowo Hatta, taman di sekitar Patung Kuda Jalan Merdeka Barat rusak. Banyak pot dan tanaman berserakan terinjak-injak demonstran. Pejabat Mesir masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan 2 bus dan menewaskan 33 orang dan 41 orang terluka. Kecelakaan terjadi di wilayah sekitar 50 km dari kota Syam el-Sheikh, Mesir. Kedua bus datang dari arah berlawanan yang kemudian tabrakan. Tahun lalu 13.000 orang tewas di Mesir akibat kecelakaan lalu lintas. Perayaan pesta pernikahan massal diikuti 100 pasangan di Turpan, Tiongkok. Dengan mengenakan pakaian adat tradisional, para pasangan pengantin baru ini berpawai keliling kota dengan mengendarai kereta kuda. Pesta pernikahan massal ini bersamaan dengan Festival Anggur Turpan. Kami masih memiliki banyak informasi lainnya. Saat lagi tetaplah bersama kami di Top News.